batu empedu. Cemas, asam lambung. Ini berat ini. Betul? Udah nggak berat. Parah juga udah nggak pusing. Nah, nafas enak. Enggak ya? Tuh buburnya bawa pulang. Nah, yang belakang biasanya keras sakit. Ke belakang biasanya sakit. Sekarang Enggak, biasanya berat. biasanya berat. Ini di sini. Bahkan di sini berat nih. Di hati. Eh? Bisa kita mendengar kesal aja. Maafkan. Betul kan yang saya sampaikan begitu? Iya. Tinggal tenang, batunya hilang. Jangan lupa subscribe YouTube-nya. Kolesterolnya tinggi, katanya dari situ, dari kolesterol tinggi. Sama Iya. lambung juga. Kemarin mah nyampe nggak bisa makan, nggak enak, nggak masuk. Batunya ada 4. Iya. Sebenarnya kalau ada 3 truk juga bagus ya. Buat bikin rumah sekalian. Kayak gitu. Nih, salah satu batu empedu itu adalah dasarnya dari pikiran. Pikiran banyak tenang, banyak kesal, banyak mangkal, hatinya banyak nahan. Artinya mangkal ya, banyak nahan emosi. Emosi, kesal, semua jadi satu. Sehingga apa mangkal? Dia menghambat nutrisi oksigen ke otak, berpikir secara baik. Pada akhirnya apa? Turun ke sini, area pundak. Jadi apa? Pundaknya berat, bahkan berikatnya sering sakit seperti tertusuk. Iya, benar. Dasar dari situ. Nah, pusatnya dari mana? Pikiran dan hati kita yang tegang, banyak kesel satu sama orang tua. Gitu. Ya. Nah, tarik nafas gitu. Nah, gitu. Jadi banyak banget diatur seperti ini. Ngomong selalu salah mulu, selalu beda mulu. Kayak begitu. Memang tidak mudah, tapi harus dimaafkan. Karena kita belajar melihat Allahnya. Kalau kita melihat orang tuanya seperti itu kesal, ya akan kesal terus. Tapi kalau belajar melihat Allahnya, artinya tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa seizin Allah. Kayak gitu. Ada pun orang tua bikin kesal, mengatur kayak gini, kita apa yang kita lakukan tetap salah. Biarin, Allah sedang menguji keikhlasan kita. Sebagaimana dulu kita masih kecil, lalu buat bisa hati orang tua. Sekarang dibalik seperti ini, buat apa menguji keikhlasan kita? Biar hati kita tenang. Pilihannya 2. Teteh mau ngelepas itu sehat, atau mendem dalam perasaan hati kesal terus, tapi sakit. Mau milih yang mana? Sehat. Sehat. Kalau mau milih sehat, belajar. Karena kenapa? Kalau dokter bilang semua dari apa tadi? Kolesterol. Karena memang dasarnya batu itu dari pikiran yang kita tidak tenang. Akhirnya apa menghambat nutrisi oksigen ke otak. Sering Akhirnya pusing. banyak jadi pusing. Pada akhirnya itu penimbunan lemak di area batu empedu atau di fatty liver. Itu kandung empedunya itu nggak bisa nekan zat sih. Ya kayak perlemakan. Seperti itu timbulnya jadi apa? Banyak sekali kayak cairan lumpur di situ. Akhirnya ngendap lama kelamaan menjadi apa? Butiran pasir. Butiran pasir lama-lama apa menjadi apa? Kerikil. Dari kerikil itu akan menjadi sebutnya batu empedu, yang dinamakan batu empedu di situ. Akhirnya tersumbat di kantong empedunya. Ini yang paling utama adalah hati. Ya, karena timbulnya banyak kecemasan. Ya, kecemasan yang berlebih. Ini takut ya. Begitu, insya Allah. Nah, kalau kecemasan atau anxiety disorder itu kunci cuma satu. Anggap penyakit itu biasa. Kenapa saya bilang begitu? Karena dia tidak membahayakan. Kenapa dia membahayakan? Ketika gas lambungnya naik, menghambat nutrisi oksigen ke otak. Jalurnya sama seperti itu. Oh iya, Nah, sama seperti pingsan tapi betul. enggak. Kalau lagi ngantar sekolah nih, nggak tenang kan, diam duduk, banyak orang ngobrol, nggak tenang. Goyang. bisa. Di sini dadang gelet. Ngerti Iya. saya paham. Gitu. Nggak nyaman tiap hari tuh. Gitu. Pengennya biasa weh. Nah, yang biasa udah lakukan olahraga, jalan kaki di atas jam 7 di bawah jam 9. Terus ketika lagi merasakan seperti itu, tahan napasnya di perut tengah sampai semampunya kita menahan nafas, lalu hembuskan dengan istighfar. Lakukan 5-7 kali. Insya Allah itu akan perbaiki yang ada, dia membuka jaringan sel dalam tubuhnya sehingga menyampaikan nutrisi ke otak. Ya, Insya Allah ya. Betul yang begitu? Hah? Insya Allah ya, ini hanya hasil Allah sembuhkan. Jangan berharap kepada saya, berharap kepada Allah. Semoga Allah ampuni dosanya dan Allah sehatkan seperti sedia kala. Ya, sok tiduran, rasain perbedaannya ya. Lebih enak enggaknya, nyaman yang biasanya sakit ya. Ini harus gimana? Ceburin ke laut. Penyakitnya kita energi negatifnya kita buang ya. Namanya siapa? Sakit gini aja sakit ya. Sakit. Nyolek gini aja sakit.
sakit. Nih batunya saya sugesti sembuh, insya Allah sesuai dengan hasilnya nanti CT scan sembuh. Alhamdulillah. Ini pegang, ini pegang. Sakit ini berat ini, Iya, betul? Tuh, lagi berat banget ini. tiap hari. Tiap hari ini. Karena sampai nusuk sakit sini ya. Iya. Tarik nafas, buang dari mulut. Nah, enak nggak tuh? Bener nggak? Udah nggak berat, parah juga udah nggak pusing. Nah, nafas enak, Lega. lega ya. Tuh bubur bawa pulang. Nih, nah, enak ya. Nafas plong. Ya, enak kan. Nah, Napasnya lega. nafas juga. Perut sakit nggak? Enggak. Enggak. Yang Biasanya belakang keras ininya. biasanya keras sakit. Ke belakang biasanya sakit. Iya. Sekarang Enggak. Biasanya berat. biasanya berat. Ini di sini. Bahkan di sini berat nih. Di hati. Insya Allah dilepas. Insya Allah sehat. Ya, belajar melepas hatinya sekarang. Insya Allah gelisahnya, sakitnya, semua yang dikeluhkan, izin Allah, Allah angkat penyakitnya. Yang penting tadi udah maafkan orang tua. Ya. Nggak bisa kita mendapat besar lagi. Maafkan. Betul kan yang saya sampaikan begitu? Iya. Kalau iya berarti dari mesem-mesem doang. Berarti iya kalau mesem-mesem doang ya. Ya udah nggak apa-apa itu akuin, udah maafkan. Itu insya Allah ikhlas, belajar untuk ikhlas, belajar melihat Allahnya. Insya Allah hatinya tenang, batunya hilang, penyakitnya hilang, semuanya yang dikeluhkan hilang. Tinggal hidup sehat, bahagia bersama keluarga. Biasa-biasa kayak dulu. Ya begitu ya. Insya Allah sehat selalu. Betul ya, enak ya. Langsung terasa ya. Iya. Alhamdulillah. Pusatnya hati, betul nggak? Rumus. Napas nggak nyampe-nyampe, ditarik teh cuma nyampe sini. Nelen susah. Kalau nelen gini, itu nggak nyampe, Iya. susah. Harus di nelen teh. Sekarang enak. Napas nggak nyampe-nyampe. Iya, sekarang Repot. nyampe dalam kerasa. Yang penting suami suka. Masih mending dia kayak orang suka ngomel. Kalau suami mah nggak banyak ngomong, aslinya orangnya nggak banyak ngomong. Yang ngomong seperlunya. Kalau teteh banyak ngomel. Soalnya beraninya sama dia. Iya. Kalau sama orang diem, padahal mendem. Tapi bagaimanapun kita harus menghormati suami. Itu ya alhamdulillah suaminya support dan nggak banyak aneh-aneh dan nggak banyak nada tinggi gitu sama istri. Iya betul. Iya aja, mau gimana juga bahasanya suami itu udah bisa mengerti jiwanya istri seperti apa. Makanya alhamdulillah gitu bersyukur. Artinya dikasih Allah tekanan di sana, di sini selalu menerima gitu. Alhamdulillah seperti itu ya. Selama suami masih baik, insya Allah semua masih baik-baik aja. Salam sehat selalu. Ya, jangan lupa subscribe. YouTube-nya